Shalom, Bapak Ibu dan teman-teman yang saya kasihi. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita masih diberikan Tuhan kekuatan, kesempatan untuk bersama-sama mengikuti ibadah chapel. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk kasih setia Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kita. Untuk itu, saya mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, sehingga kita bisa datang ke hadirat Tuhan dengan kesungguhan hati kita dan dengan hati yang mau menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Amin. Pagi hari ini saya mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Mari kita sama-sama menaikkan pokok doa kita. Kita mau berdoa untuk acara virtual open house STTB tanggal 25 Februari nanti. Kita mau sama-sama berdoa kiranya melalui virtual open house STTB ini banyak orang juga bisa mendapat berkat. Kita mau berdoa untuk setiap dosen, staf, dan orang-orang yang terlibat di dalam pengerjaan virtual open house ini, biar Tuhan yang memampukan dan memberikan kekuatan. Kita juga mau berdoa untuk setiap peserta yang akan ikut dalam virtual open house ini. Kiranya mereka semakin mengerti tentang teologi dan mengenal Tuhan dan panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan kepada kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersama-sama berdoa, terkhusus untuk acara virtual open house STTB tanggal 25 Februari nanti. Tuhan pimpin acara virtual open house ini. Tuhan sertai dan Tuhan kiranya melalui acara ini setiap peserta yang ikut mendapat berkat, mendapat pengenalan dan pemahaman yang lebih baik lagi tentang panggilan Tuhan dan bagaimana melayani di gereja maupun di sekolah. Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk setiap yang terlibat di dalam acara virtual open house ini, baik itu dosen, staf, karyawan, dan pembicara-pembicara yang akan mengisi acara virtual open house ini. Tuhan pimpin dan Tuhan sertai, sehingga melalui mereka ya Tuhan, setiap peserta mendapat pemahaman akan panggilan Tuhan dan pelayanan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap peserta yang akan ikut dalam acara virtual open house ini. Tuhan juga yang memberikan mereka hati yang mau belajar, hati yang mau memahami, dan hati yang mau mengenal akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk persekutuan chapel kami pada pagi hari ini. Tuhan sertai dan Tuhan pimpin dari awal hingga pada akhirnya. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-Mu dapat kami mengerti, terlebih kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hampir 1 tahun kita belajar dari rumah kita masing-masing, mengerjakan tugas, proposal, skripsi, bahkan sidang dari rumah kita masing-masing. Bahkan ada yang dari kita juga melayani secara online. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang seperti ini, pertanyaannya adalah, apakah kita masih tetap memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan? Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Hari ini kita mau belajar. Meskipun kondisi dan situasi kita yang mungkin saat ini menekan kita untuk jauh daripada Tuhan, tapi kita harus tetap memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan agar kita mengenal apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yakobus pasal yang keempat ayat 8a berkata demikian, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, mari kita naikkan pujian, hanya dekat Allahku.
dekat, Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Kiranya kita hanya ingin dekat kepada Allah saja, seperti rusa yang rindu akan aliran sungai. Demikian jugalah harusnya kita rindu untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, bahkan semakin hari semakin dekat lagi kepada Tuhan. Sebelum kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian menaikkan pujian seperti rusa rindu aliran sungai. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembah.
kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu hati, mohon penyertaan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan. Kami telah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hikmat, kebijaksanaan, hati yang subur untuk menerima setiap benih firman Tuhan, sehingga kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hamba-Mu berkata seturut apa yang Kau kehendaki, dan setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-Mu bisa memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Segenap sivitas STTB yang saya hormati, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk saya boleh menyampaikan firman di dalam chapel STTB pagi ini. Tema yang diberikan kepada saya untuk diulas adalah tentang bagaimana membangun hubungan pria dan wanita yang memuliakan Allah. Nah, saya ingin mengambil Kitab Kejadian pasal 1 dan 2 sebagai landasan bagi perenungan kita, dan tentu saja ada masih bagian-bagian firman lain yang akan kita rujuk di dalam pembahasan kita nanti. Saya akan membaca bagian yang pertama di dalam Kejadian pasal 1 ayat ke-26 sampai dengan ke-27. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Saudara-saudaraku yang kekasih, ketika kita melihat ke dalam bagian ini, dan demikian juga yang di bagian kedua, dan sampai dengan pasal yang ketiga, kita bisa menemukan bahwa ketika Allah menciptakan kita sebagai manusia yang menopang gambar dan rupanya, yang diciptakan menurut gambar dan rupanya, maka salah satu hal yang menjadi identitas unik kita sebagai gambar dan rupanya adalah kita diciptakan untuk relasi. Kita diciptakan dengan potensi berelasi, dan kita diciptakan dengan sebuah kebutuhan untuk berelasi. Dan kalau kita melihat di dalam bagian ini, dan mungkin sudah dibahas juga di minggu-minggu sebelumnya, kita menemukan bahwa betapa pentingnya ketika kita berbicara tentang relasi seorang pria dan seorang wanita, kita perlu kembali ke hal yang sangat basic sekali, bagaimana melihat seorang laki-laki, seorang wanita, bukan sekedar sebuah identitas gender. Apalagi melihatnya hanya sebagai sebuah objek seksual. Kita melihat dengan jelas sekali Allah meletakkan harkat, meletakkan martabat di dalam diri seorang pria dan seorang wanita. Karena diciptakan menurut gambarnya, keberhargaan kita itu melekat kepada landasan ini. Saudara dan saya menjadi berharga bukan karena berapa menariknya penampilan lahiriah kita. Berapa banyak brand mahal yang bisa melekat di tubuh kita. Dan juga bukan karena seberapa banyak pengetahuan yang terakumulasi di otak kita dan seberapa panjang gelar yang bisa ditempelkan di nama kita. Kita kembali ke hal yang sangat basic sekali. Seorang pria, seorang wanita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Dan itu menjadikan engkau dan aku orang yang memiliki harga yang tinggi sekali, memiliki sebuah keberhargaan yang tidak didikte oleh unsur di luar itu, tapi didikte oleh siapa yang telah menciptakan kita dan menjadikan kita sebagai gambar dan rupanya. Di dalam unsur relasi yang Allah ingin
bisa kita nikmati, di sana kita seringkali diingatkan tentang Allah menciptakan kita dengan salah satu tujuan seperti yang ada di dalam Westminster Confession of Faith ataupun di dalam pengupasan doktrin manusia. Saudara dan saya bisa menemukan bahwa salah satu tujuannya Dia menciptakan kita untuk bisa berelasi dengan Dia, untuk bisa menyembah Dia, untuk bisa memuji Dia, untuk bisa melayani Dia, untuk bisa menjadi kesukaan bagi Dia. Satu kata yang seringkali dipakai oleh John Piper di dalam tulisannya, menjadi seorang hedonis Allah. Nah, saudara, pagi ini kita mau memikirkan tentang hubungan yang horizontal, di mana Allah menciptakan kita dengan sebuah potensi untuk berelasi dengan orang lain. Bagaimana kita menemukan di hal yang sangat dasar sekali, ada melihat Hawa sebagai sebuah companion yang begitu menarik, berbeda dengan binatang dan ciptaan yang lain. Nah, saudaraku yang kekasih, ketika kita berbicara tentang tema, bagaimana kita bisa membangun relasi antara pria dan wanita yang memuliakan Allah, saya kira ini tidak bisa dilepaskan dari sebuah kesadaran di dalam diri laki-laki, di dalam diri seorang wanita. Di sana terdapat gambar Allah yang saudara dan saya perlu hormati, yang saudara dan saya perlu perhitungkan ketika kita memperlakukan mereka. Nah, saudara, ketika kita berbicara tentang relasi antara seorang pria dan seorang wanita, ada pertanyaan yang mungkin menggelitik di benak saudara. Mungkinkah seorang laki-laki dan wanita membangun sebuah hubungan yang tidak melibatkan cinta, yang tidak melibatkan seks, yang tidak melibatkan pernikahan? Nah, saudara, ini merupakan sebuah pertanyaan yang banyak sekali ditelisik oleh para ahli psikologi, dan di waktu-waktu yang sudah saya lalui sangat banyak sekali memikirkan mengenai topik relasi. Saya menyadari sekali bahwa hubungan seorang laki-laki dan wanita itu sebuah hubungan yang sangat berpotensi sekali untuk membuat kutub positif dan negatif ini menarik untuk bisa saling mendekat, ya. Artinya bahwa sangat tidak mudah membangun sebuah hubungan pertemanan, persahabatan, apalagi yang intens dan intim antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Saya akan menyinggungnya sedikit nanti di belakang gitu ya. Saya lebih akan berfokus kepada bagaimana kita menyorotinya dari sudut Allah seperti itu. Kalau kita kembali kepada kitab Kejadian pasal yang kedua, di sana kita melihat hubungan seorang laki-laki dan wanita dalam konteks pernikahan. Mungkin itu jauh lebih mudah untuk bisa kita pahami. Nah, masalahnya adalah kita berbicara tentang bahwa bukankah selain hubungan pernikahan, kita juga berelasi dengan orang lain yang lawan jenis, baik sebagai rekan kerja, baik sebagai saudara seiman, baik sebagai seorang yang kita temukan di dalam hubungan yang casual. Bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan mereka yang memuliakan Allah? Ini merupakan isu yang mungkin menarik untuk kita pikirkan setelah saya membahas bagaimana kita membangun hubungan ya dengan sesama kita secara mendasar seperti yang Allah kehendaki. Kalau kita berbicara tentang hubungan yang kita bangun baik dengan Allah maupun dengan sesama kita, kita tidak bisa melepaskan diri dari kerangka mungkin kita katakan worldview-nya kita tentang apa yang terjadi di dalam kalau kita katakan empat situasi, mungkin saya pakai kata istilah situasi. Yang pertama adalah ketika Allah menciptakan seorang laki-laki dan wanita pada saat kejadian, pada saat penciptaan. Kemudian apa yang terjadi di dalam hubungan seorang laki-laki dan wanita pada saat kejatuhan. Dan selanjutnya kita juga harus memasukkan sebuah pertimbangan tentang apa yang terjadi pada hubungan seorang laki-laki dan wanita dan hal-hal lainnya setelah mengalami penebusan. Dan apa yang akan terjadi pada fase konsumasi.
Karena ini merupakan grand story yang harus menjadi sebuah wawasan yang kita miliki ketika kita berbicara tentang segala sesuatu di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Nah, saudara, kita mengetahui bahwa di pasal 2, hubungan seorang laki-laki dan wanita tampak begitu sederhana. Seorang laki-laki yang menemukan seorang companion, seorang pendamping yang dia lihat sebagai sebuah sumber kesukacitaan, yang memberikan kepada dia sebuah momen aha, di mana dia berseru, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku, dia akan dinamai perempuan karena dia diambil dari laki-laki, bla 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 bla, seperti itu. Dan kita melihat bagaimana mereka melewati hari-hari yang konflik free, kalau kita katakan ya, karena semuanya berjalan seperti yang seharusnya sebelum dosa masuk. Tetapi setelah pasal ketiga, ketika mereka jatuh ke dalam dosa, kita mulai melihat konflik muncul. Dan kita mulai melihat bahwa, kalau boleh saya merujuk kepada peristiwa ketika Allah mengumumkan hukuman yang akan dialami, konsekuensi logis daripada dosa atas hubungan seorang laki-laki dan wanita. Di sana kita menemukan bukan hanya konflik yang muncul, tapi ada sebuah kekuatan lain yang menjadi satu kekuatan yang hadir di antara hubungan mereka. Di sana kita menemukan love and hatred muncul, kita menemukan juga bagaimana gairah seksual muncul sebagai satu kekuatan, sebagai sebuah power untuk mendominasi hubungan seorang laki-laki terhadap wanita. Dan setelah itu kita bisa melihat bahwa pasca kejatuhan itu, hubungan seorang laki-laki dan wanita tidak lagi berjalan sederhana seperti awal penciptaan. Dan tentu saja kita mengingat bagaimana penebusan Kristus yang dialami oleh seorang laki-laki dan wanita seharusnya bisa memulihkan hubungan yang penuh dengan hal-hal yang tidak seperti yang Allah inginkan, untuk bisa kembali kepada apa yang menjadi desain Allah semula. Dan saya kira mungkin topik itulah yang hal itulah yang mendasari topik ini diangkat. Nah, saudara, kita tahu bahwa ketika kita berbicara tentang hubungan dengan seseorang lawan jenis, pada dasarnya kita mengatakan bahwa membangun relasi sebenarnya adalah sebuah seni. Artinya bahwa dibutuhkan keterampilan untuk bisa membangun hubungan di sana, dibutuhkan kreativitas untuk bisa hadir sehingga hubungan itu bisa menjadi hubungan yang memperkaya. Dan kita bisa mengatakan bahwa di dalam hubungan yang ada antara seseorang dengan orang lain, ada kecenderungan pada diri kita di mana kita cenderung menyukai orang yang kompeten, tapi ramah di dalam keseharian. Dan kita menyukai orang yang seperti ini di dalam lingkar pergaulan kita. Dan kita juga memiliki kecenderungan di mana kita menyukai orang yang berpenampilan menarik. Itu sesuatu yang sangat natural, ada di dalam kecenderungan engkau dan aku. Dan kita juga menyukai orang yang ada kemiripan dengan kita. Di mana saudara dan saya mungkin mengingat sebuah pepatah. Burung dengan bulu yang sama akan berkumpul menjadi sebuah kawanan. Dan itu menunjukkan bahwa ada pemilihan yang terjadi ketika kita berelasi dengan orang lain. Dan orang yang memiliki kedekatan dengan kita, entah hobi, entah cara berpikir, entah cara melakukan sesuatu, dan sebagainya, membuat kita jauh lebih attract untuk dekat dengan dia. Dan kita bisa melihat bahwa kadang kita menyukai orang yang merupakan kebalikan dari kita. Misalnya di dalam, kalau kita bicara tentang tema ya, hubungan seorang laki-laki dan wanita, saudara, ada satu kecenderungan pada diri kita menyukai seorang calon pasangan ya, calon potensial pasangan itu tuh yang memiliki kesamaan tapi juga keberbedaan dengan kita sebagai complementary side ya dari yang kita cari seperti itu.
Tapi di dalam hubungan pertemanan bisa nggak begitu? Itu juga terjadi ternyata di dalam penelitian yang ada. Dan saudara, kita juga menyukai orang yang terbuka dengan kita. Makin terbuka, makin dipercaya, ya. Tetapi tentu saja tidak terbuka dalam artian yang naked, ya. Karena kalau orang terbuka terlalu dini, tidak peka waktu, itu justru mengerikan gitu ya saudara. Jadi di dalam seni berhubungan dengan orang lain, kita menyadari butuh kreativitas dan menyadari juga hadirnya aspek-aspek ini. Dan membangun relasi juga adalah sebuah skill. Artinya sebenarnya setiap orang bisa bertumbuh di dalam kemampuan membangun relasi dengan orang lain. Apalagi Tuhan memang memaksudkan kita untuk bisa menjadi orang yang relasional. Nah, saudara, membangun hubungan dibutuhkan skill. Saudara nggak bisa menjadi orang yang kemudian merasa, ya saya orangnya begini. Ya suka nggak suka kamu terima aja. No, di dalam hubungan persahabatan, di dalam hubungan kerjasama, saudara, kita butuh terus bertumbuh di dalam skill relasional kita. Karena tanpa relasi yang baik, kita nggak mungkin bekerja sama dengan baik. Dan satu hal lagi, di dalam membangun relasi, kita menyadari ini adalah sebuah perjalanan. Artinya, dibutuhkan waktu untuk bisa mengembangkan sebuah relasi yang kemudian bisa mengalami satu kesenangan untuk bekerja sama bersama, untuk bisa menjadi efektif di dalam tim, untuk bisa mengandalkan dan diandalkan, dan membuat orang lain merasa bahwa memiliki kita itu atau kita memiliki dia itu adalah sebuah anugerah yang berharga. Itu adalah sebuah perjalanan untuk mengembangkan hubungan. Dan saya yakin saudara menyadari tidak ada hubungan yang tetap sama. Hubungan itu akan berkembang atau akan mati. Hanya dua kemungkinan seperti itu. Hubungan yang hidup selalu membawa kita ke suatu tempat tertentu. Dan hubungan yang mati pasti akan membuat kita keluar dari relasi itu sendiri. Nah, saudara, ketika kita berbicara tentang membangun relasi, saya kira saudara kita perlu menyadari di dalam membangun relasi dibutuhkan paling tidak itu ada 5 hal. Kalau saya boleh memakai kesempatan ini mengungkapkannya. Yang pertama adalah hubungan yang sehat didahului dengan kepemilikan akan identitas yang clear. Ada sebuah tujuan yang clear di dalam hubungan. Ada sebuah keberanian di sana. Dan ada sebuah komitmen terhadap nilai-nilai, yaitu hal-hal yang di luar diri kita sendiri. Saudara, kita berperan aktif di dalam mutu kehidupan kita sendiri. Orang lain tidak bertanggung jawab atas hal itu. Namun, ketika kita bertanggung jawab atas mutu kehidupan kita, maka orang lain akan mengambil bagian di dalam pertumbuhan kita. Dan dia tidak bertanggung jawab loh atas apa yang kita rasa, ya saudara. Nah, saya ingin mengangkat itu sebagai hal yang pertama, yaitu bahwa hubungan yang sehat itu didahului oleh kepemilikan akan identitas. Kalau secara psikologis kita katakan, nggak mungkin membangun sebuah keintiman jika orang itu tidak punya identitas yang firm, ya. Tapi saya ingin mengajak kita melihat bagaimana kita bisa menjadi orang yang membangun sebuah relasi. Selain daripada identitas diri, dari diri di pihak kita, di luar itu saudara dibutuhkan intensi. Perlu ada sebuah niat yang disengaja, sebuah intensi yang benar, di mana ada sebuah dorongan karena kita mengalami kasih Tuhan, kita ingin menyalurkan kasih Allah, maka secara aktif dan secara proaktif kita mencari, kita mengupayakan, kita menghampiri orang lain supaya sama-sama bisa mengalami kasih itu di dalam sebuah persekutuan antara dua orang. Jadi intensi perlu clear, perlu benar, perlu dimiliki kalau saudara ingin membangun relasi di dalam hubungan kerjasama, di dalam hubungan persahabatan. Itu yang pertama, intensi, niat. Yang diniatkan kalau kita katakan, dan intensi yang kita miliki itu perlu yang sesuai dengan kebenaran firman. Dan kalau kita kaitkan dengan
memuliakan Allah, Allah tidak pernah ingin engkau dan aku melihat orang lain sebagai objek. Persoalan yang kita hadapi di dunia ini adalah kita memanfaatkan orang, tapi kita mencintai materi, saudara. Nah, Allah tidak ingin kita melihat orang lain, baik laki-laki ataupun wanita, ataupun orang yang berbakat, hanya sebagai a things, sesuatu, benda gitu ya, ataupun sesuatu yang mendatangkan manfaat. Tapi bagaimana kita bisa melihat dia sebagai gambar dan rupa Allah yang mulia. Yang Allah rindu engkau dan aku hormati gambar dan rupa yang ada di dalam dirinya. Intensi, itu yang pertama. Yang kedua adalah atensi. Dibutuhkan perhatian dan kepedulian yang benar di dalam sebuah hubungan yang ingin memuliakan Allah. Saudara, atensi yang kita miliki terhadap lawan jenis itu perlu didisiplin oleh kebenaran. Saudara, atensi yang saudara berikan kepada pasangan itu harus berbeda dengan atensi yang saudara berikan kepada rekan, kepada sahabat, apalagi itu lawan jenis. Karena sulit sekali hubungan yang harusnya hanya bersifat platonik, kalau kita katakan di dalam hubungan persahabatan itu, cinta yang hadir itu cinta platonik ya. Cinta yang tidak melibatkan eros, tidak melibatkan hawa nafsu seperti itu tetap bisa seperti itu posisinya kalau saudara tidak mendisiplin atensi saudara. Ya, misalnya contohnya saudara, kalau saudara punya sahabat seorang laki-laki atau seorang wanita, karena kita ini saat ini sangat terbuka sekali untuk bisa membangun hubungan melalui WhatsApp, melalui Instagram. Saudara, hati-hati dengan apa yang saudara lakukan di dalam keseharian dengan lawan jenis dalam kaitan komunikasi melalui media sosial, saudara. Karena apa yang tadinya platonik bisa bergerak menjadi tidak lagi demikian oleh karena apa yang saudara lakukan ketika menyalurkan atensi, saudara. Di dalam kalangan gereja, di dalam kalangan bahkan sivitas sekolah teologi sekalipun, kita harus menyadari bahwa fakta kejatuhan itu sudah menjadikan hubungan laki-laki dan wanita itu tidak sesederhana sebelumnya. Dan kita memiliki kerapuhan. Ya. Misalnya kalau saudara berkomunikasi dengan sahabat atau rekan kerja nih. Ketika saudara bekerja sama dengan seorang yang lawan jenis, saudara perhatikan saudara perlu betul mendisiplin diri saudara di dalam komunikasi yang saudara lakukan. Ketika saudara bertanya, halo, apa kabar? Itu masih terdengar seperti netral, saudara ya. Karena saudara mungkin juga mengatakannya kepada orang lain. Tapi dengan orang yang sama, yang lawan jenis ini, dan saudara bertanya, udah makan siang belum? It's more personal. Sekalipun seperti percakapan biasa. Next, kemudian sudah masuk lagi lebih jauh gitu. Makan apa siang ini? Sama siapa? Kenyang gak? Happy gak? Dan sebagainya. Saudara, it's become intense and personal. Dan itu seringkali menjadi sebuah jalan untuk membuka hubungan yang tadinya casual, yang tadinya netral, menjadi a bit closer. Ya, dan ingat bahwa laki-laki dan wanita adalah dua kutub yang berbeda, minus dan plus, yang akan saling menarik dan cenderung mendekat satu sama lain untuk menjadi melekat. Disiplin atensi saudara. Dengan rekan kerja, perlakukan komunikasi saudara juga, ya, yang wajar. Ya. Nah, kemudian kita melihat betapa saudara dan saya perlu terus mendisiplin atensi saudara. Yang ketiga, di dalam membangun relasi dibutuhkan otentisitas. Otentisitas berbicara tentang keberanian saudara, kejujuran saudara untuk bisa menjadi diri sendiri. Untuk bisa mengungkapkan pikiran saudara, untuk bisa mengungkapkan apa yang menjadi keyakinan saudara, supaya orang yang dengannya saudara berelasi mengenal diri saudara bukan mengenal topeng saudara. Di dalam hubungan dengan sesama, rekan kerja dan sebagainya,
Otentisitas akan menentukan kualitas hubungan yang saudara bangun. Jadi bukan hanya di dalam hubungan keluarga saudara membutuhkan otentisitas. Bukan hanya dengan Tuhan, tapi Tuhan rindu engkau dan aku membangun otentisitas supaya hubungan itu bisa benar-benar menjadi sebuah hubungan yang jujur, tidak fake, tidak munafik, tapi tentu saja saudara, di dalam kebenaran. Ya, saya nggak punya waktu banyak untuk mengurai lebih jauh ya saudara ya, karena ini merupakan satu topik yang apa artinya menjadi otentik itu satu hal yang pembahasan tersendiri gitu saudara. Dan yang keempat kita katakan dibutuhkan untuk membuka diri. Di dalam hubungan yang saudara rindu untuk menjadi sebuah relasi yang bisa saling memperkaya dan membangun, saudara perlu membuka diri. Tentu saja membuka diri adalah sebuah seni yang dibutuhkan oleh setiap hubungan. Untuk sebuah kedekatan, orang membutuhkan sebuah proses saling membuka diri. Membuka diri artinya saudara menyampaikan apa yang tidak diketahui oleh orang lain, tentu saja pada porsi yang sekali lagi, yang wajar dan benar pada hubungan yang casual antara rekan kerja, yang seharusnya terjadi di dalam komunikasi dengan pasangan, tidak boleh dipindahkan ke dalam apa yang terjadi di dalam buka diri dengan orang yang bukan pasangan saudara. Dan artinya saudara perlu menyadari bahwa untuk meningkatkan kualitas hubungan dibutuhkan keberanian untuk membuka diri. Ya. Dan yang kelima, dibutuhkan empati. Di dalam hubungan kerjasama seringkali hal seperti ini terabaikan. Karena kita lebih melihat rekan kerja kita sebagai orang yang hanya melekat dengan fungsi yang kita butuhkan. Sehingga tanpa sadar kita tidak memperlakukan dia sesuai dengan apa yang Allah mau. Kita memperlakukan dia sesuai dengan keinginan kita dan apa yang kita mau. Empati artinya saudara bisa meletakkan diri pada posisi orang itu ketika saudara mau mengatakan sesuatu, ketika saudara mau menyerang dia, ketika saudara mau melakukan apapun terhadap dia. Pikirkan, kalau seandainya saudara yang mengalami gimana? Nah saudara, empati adalah satu human capital yang hilang pada zaman kita ini. Kita mengetahui ada begitu banyak orang yang tidak lagi memiliki empati terhadap sesama sehingga bisa make use, bisa memanfaatkan, bisa membuli, bahkan bisa menjualnya sebagai satu barang dagangan. Ya, saudara, ini adalah 5 hal yang kita butuhkan untuk membangun sebuah hubungan. Nah saudara, kita ingat sekarang ya, kembali ke hal yang pertama tadi, apakah mungkin sebuah hubungan antara seorang laki-laki dan wanita itu hanya bersifat platonik? Saudara, bukan sesuatu yang impossible, tetapi jelas sekali bahwa untuk bisa membangun hubungan seorang laki-laki dan wanita yang bersifat platonik, tidak melibatkan hawa nafsu, itu dibutuhkan keterampilan yang jauh lebih tinggi lagi, saudara. Persahabatan dengan lawan jenis selalu mengandung resiko berubah menjadi sebuah hubungan yang tidak lagi bersifat persahabatan tetapi melibatkan hawa nafsu. Ada 3 hal yang perlu dipikirkan ketika saudara memikirkan mengenai saudara ingin membangun hubungan persahabatan dengan lawan jenis. Bukan tidak mungkin, tapi sangat sulit untuk bisa tetap terjaga memuliakan Allah, saudara. Yang pertama adalah saudara perlu jelas betul intensi saudara apa membangun hubungan itu. Kalau dia hanya menjadi rekan kerja, ya jaga seluruh hal di dalam interaksi saudara layaknya rekan kerja. Jangan lebih dari itu. Yang kedua, saudara perlu menyampaikan juga menyadari juga goals daripada relasi saudara dengan lawan jenis. Kalau saudara hanya ingin menjadi sebuah pertemanan yang wajar, saudara itu perlu dikomunikasikan dan perlu dibangun sebuah boundaries yang jelas sekali. Apa yang layak, apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang tidak wajar itu benar-benar harus clear sekali dan berdirilah berada di dalam boundaries itu. Jangan lebih. Masalahnya adalah seringkali antara seorang laki-laki dan wanita di dalam hubungan persahabatan yang dekat memiliki perbedaan goals. Ya, yang wanita mungkin suka karena ada gambar kakak, ya, ada satu figur kakak pada diri dia atau figur keayahan yang saudara kagumi, belum lagi pinternya, belum lagi gantengnya, belum lagi
atletisnya, saudara suka, tapi hati-hati, belum tentu laki-laki memiliki goals yang cuma melihat kamu sebagai seorang sahabat. Karena laki-laki adalah makhluk seksual, maaf, ini bukan mendiskreditkan, tapi memang fisikal, secara fisikal laki-laki adalah sangat seksual sekali dan mudah sekali tergelincir kepada sebuah keinginan untuk melangkah keluar dari apa yang ada. Jadi kalau saudara membangun hubungan persahabatan dengan seorang laki-laki atau seorang wanita, ingat boundariesnya itu, apa yang benar, apa yang baik, apa yang berkenan menurut mata Allah. Karena Allah bahkan mengatakan jangan sampai kita menipu saudara kita dan memperlakukan dia secara tidak wajar. Ya, ingat, selalu lihat ada gambar dan rupa Allah di sana. Dan yang ketiga, di dalam membangun hubungan laki-laki dan wanita, berdirilah di dalam sebuah kotak fair trade. Harus adil. Kalau saudara melihat hubungan ini menjadi tidak sehat, saudara perlu adjust lagi hubungan itu. Saudara perlu melakukan penyesuaian, dan kalau terlalu besar kemungkinan untuk saudara kemudian terpeleset, it's okay untuk bisa memutus hubungan itu karena saudara tidak ingin melakukan sebuah pengkhianatan kepada hubungan yang sebenarnya dibangun untuk sebuah kebaikan dan menikmati kasih Allah secara benar bersama. Saya akan berhenti di sini karena waktu saya sudah habis, tapi saya rindu. Ini menjadi satu hal yang membuat kita berpikir lebih jauh tentang bagaimana bisa membangun hubungan pria dan wanita yang berkenan kepada Allah. Kiranya Tuhan memberkati apa yang dibahas secara sederhana ini. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar tidak hanya sebatas firman Tuhan yang kita dengar, tetapi firman Tuhan yang kita mengerti, kita pahami, dan juga kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga setiap ucapan, setiap pikiran, dan tindakan yang kita lakukan mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman semua bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kami diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bertumbuh subur dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami ialah kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Bersyukur untuk hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau pakai hamba-Mu secara lebih luar biasa lagi. Dan juga ya Tuhan, Kau berkati setiap pelayanan yang hamba-Mu lakukan. Sehingga hamba-Mu bisa menjadi berkat dan bisa menjadi teladan bagi setiap orang yang hamba-Mu layani. Kami telah melaksanakan ibadah chapel kami. Tuhan sertai dan Tuhan pimpin dimanapun kami berada. Kami serahkan kehidupan kami, perkuliahan kami dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Saya persilakan teman-teman untuk bersaat teduh dan berefleksi melalui ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Senin, Tuhan Yesus memberkati. Happy Chinese New Year.